Om Swastiastu. Pemirsa, adanya pandemi COVID-19 kembali membangkitkan geliat anak muda untuk terjun di bidang pertanian. Sektor pertanian dalam arti luas dapat menopang pertumbuhan perekonomian di Bali. Lantas bagaimana pemerintah dalam mendukung pemajuan di sektor pertanian? Ya, kembali hadir di dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Insinyur Igusti Bagus Udayana MSI. Beliau seorang akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Om Swastiastu Pak Bagus. Gimana kabarnya, Ji? Kabar baik. Sehat selalu ya. Walafiat. Baik. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini, dan ya pastinya nanti kita akan berbincang-bincang mengenai peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali tentunya, Niki. Baik. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang wirausahawan muda, ada IKD Ari Setiawan STR Par. Beliau adalah pelaku usaha jamu herbal. Om Swastiastu, Kade. Apa kabarnya? Om Swastiastu, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Saya tertarik nih di depannya dipajang ada hasil. Itu hasil dari olahan ya? Ini dari hasil olahan pertanian yang ada di Bangli. Di Bangli. Oh, ini di Bangli ya? Iya, betul. Office-nya di Bangli. Produknya di Bangli. Produknya di Bangli, pertaniannya di Bangli, kita olah di Bangli, pemasarannya juga dari Bangli. Emang dari Bangli asli? Asli dari Bangli. Oke, ini usahawan muda dari Bangli tentunya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih banyak lagi ya tentang. Baik, siap. Ini kalau di belakangnya ada embel-embel STR Par nih, saya membayangkan kita akan ngomongin pariwisata, tapi nanti kita akan ngomongin tentang pertanian nih tentunya. Baik, terima kasih juga Kadek. Nanti bisa dicicipin loh hasilnya juga. Betul, ya. Nanti. Baik, saya ke Pak Gusti Bagus Udayana Inki sendiri, seorang akademisi. Pak Bagus, kalau kita melihat ini peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali ini seperti apa sih menurut Pak Bagus? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau kita berbicara tentang pertanian, tentunya ya kita sudah melihat sendiri ya. Kalau data-data statistik dan data dari beberapa internal atau eksternal Bali yang sudah melakukan suatu riset, itu tentunya beberapa hal, apalagi saat pandemi ini, eksistensi pertanian tentunya masih baik, lebih kuat ya daripada beberapa sektor lain. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pariwisata itu sudah terpuruk sampai saat ini, sehingga pertumbuhan ekonomi juga jelas terpuruk ya, karena memang beberapa hal dari Bali khususnya untuk peningkatan nilai tambah dari perekonomian kita kan bertumbuh pada pariwisata. Nah, pertanian nampaknya kayak saya pikir ditutup sebelah matanya, sehingga hanya dilirik-lirik saja, nggak tahu untuk tetapi eksistensinya saat ini sudah terlihat bahwa saat apapun sebelum pandemi ada gunung meletus, ada kejadian-kejadian yang sifatnya global ya, pertanian tetap eksis, dan apalagi pandemi ini pastinya tetap kuat. Nah, itu menunjukkan bahwa sektor pertanian memang tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi saat ini tentang adanya bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan. Itu jelas Pak, basically pertanian ini yang diperlukan. Oke, apalagi kemudian pemerintah Provinsi Bali yang digagas Gubernur Bali menerapkan konsep ekonomi Kerti Bali yang bisa dikatakan kembali menuju ke kekuatan yang sejak masa lalu hingga selama ini dimiliki Bali seperti itu. Dan sektor pertanian ada di urutan yang pertama seperti itu. Iya, betul. Nah, ini yang memang kita harapkan dari awal ketika ada beberapa seminar, pertemuan, workshop dan seterusnya, kita sudah menggagas bahwa pertanian itu memang harus diutamakan, karena memang itu akan berkait dengan beberapa sektor-sektor yang lain. Apalagi dengan adanya pertumbuhan Kerti Bali yang mengedepankan pertanian, dan ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi ada kaitannya ke sektor-sektor kebudayaan Bali, kemudian masing-masing wilayah, komoditas apa yang dimiliki itu yang dikembangkan, dan kemudian tentunya saya dalam hal kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Kerti Bali ini,
yang sekarang ini harus kita kedepankan adalah green economy. Nah, green economy, melalui green economy inilah kita harapkan apa yang digagas oleh Bapak Gubernur itu akan menjadi nyambung gitu, karena green economy bukan hanya berpikir tentang lingkungan saat ini, tetapi lingkungan sampai ke anak cucu, sehingga apapun kegiatannya yang apalagi pertanian, ya ini akan lebih saya detailkan tentang bagaimana green economy ini sebagai dasar pengembangan pertanian, juga sebenarnya ekonomi pertumbuhan yang lain, karena ini akan menyangkut tentang climate change. Tahu climate change ini ada perubahan iklim sekarang sudah berubah, sehingga kita harus menyesuaikan. Dulu penanaman padi dengan jenis varietas A, sekarang sudah harus menyesuaikan dengan varietas unggul baru, di mana kalau kita contoh kecil, kita menanam padi, itu kan airnya pasti tergenang. Sekarang sudah kita harus membuat varietas baru, karena hubungan air dengan adanya metan, zat metan yang berbahaya itu juga ada. Nah, sehingga itu bagaimana mengurangi metan, gas rumah kaca, tetapi berjalan terus seperti dengan drip irrigation dan seterusnya. Nah, ini green economy akan masuk di dalamnya. Juga sampai ke ranah pemeliharaan tanaman baik pangan, kemudian perkebunan, yang notabene harus ada good agriculture practice. Ini harus diterapkan budidayanya dengan teknologi, dan tentunya masalah lingkungan yang harus dipertahankan sampai ke panen dan proses pasca panen, sehingga inilah yang dimaksud dengan green economy. Jadi all activity for agriculture basically for lingkungan, environment. Kalau bahasa awamnya yang dipahami oleh masyarakat luas, ini seperti apa green economy yang dimaksud ini sendiri? Green economy sebenarnya bahasa itu seolah keren, tetapi kalau kita artikan green economy, jadi ekonomi hijau. Bagaimana kita dalam meningkatkan nilai tambah pertanian ataupun ekonomi lain itu tetap menjaga lingkungan. Seperti bagaimana kita melakukan kegiatan. Pak Gubernur sudah menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kerti Bali ini dengan mengedepankan tanaman organik, itu contohnya, itu sudah masuk dia. Karena adalah kita menggunakan pupuk-pupuk organik dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Nah, beberapa kegiatan kami di riset, contohnya Pak ya, kopi. Kalau kita mengembangkan kopi itu 50% adalah limbah. Kopi serbuk jadi. Itu limbah. Limbahnya 50%. Dibiarkan merusak lingkungan. Nah, bagaimana anak cucu kita nanti ke depan? Nah, ini yang dipertahankan, dan kami sudah melakukan riset matching fund di Desa Catur Kintamani, Bali. Nah, ini contohnya adalah limbah itu menjadi kaskarate, teh, sudah. Kemudian menjadi selai roti, sudah bisa. Kemudian menjadi pakan ternak. Kemudian menjadi pupuk organik. Nah, inilah nilai-nilai tambah ini yang di dalam nanti ke depan green economy bukan hanya melakukan panen atau produk satu produk, semua bisa, seperti padi. Padi jangan hanya panen padi, di sana ada jerami yang bisa untuk pakan ternak, bisa untuk pupuk, kemudian ada sisa gabahnya itu juga menjadi tepung dan seterusnya. Demikian juga jagung. Jadi pertumbuhan ekonomi Kerti Bali itu dibarengi dengan green economy, di mana ada mempertahankan lingkungan, kemudian ada pertumbuhan ekonomi itu tetap mengedepankan masyarakat, karena pasarnya pun juga harus pasar-pasar mengedepankan itu tadi market tradisional. Itu kan bisa dikembangkan. Dengan adanya market tradisional, tentunya kalau kita dalam tanda petik ini, kalau industri itu kan kesannya adalah polusi. Ada polusi, jadi itu menekan polusi juga. Walaupun ada industri, tetapi bagaimana cara menekan polusi itu yang dikedepankan, sehingga green economy-nya masuk. Nah, pasar tradisional di mana ada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana, ini juga dikembangkan dalam green economy. Inilah makanya saya pikir di dalam program gubernur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kerti Bali, basically adalah saya pikir salah satunya adalah dengan meningkatkan nilai tambah melalui green economy. Ini bisa dikatakan ini seperti di awal
Pak Gusti mengatakan ini berkesinambungan nantinya. Berkesinambungan, betul. Jadi ya kembali back to nature, kembali ke alam inilah green economy. Jadi tetap kita pertahankan. Karena mohon maaf, kalau di bidang pertanian, ya itu tentunya memanfaatkan bahan organik dalam tanah. Ketika ada kimia masuk, tentu bahan organiknya mati. Baik. Suka tidak suka, mau tidak mau, pupuk kimia lah masuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanah. Kalau enggak mati. Oke. Nah, kembali kita ke zaman dulu. Kalau dulu makanya ada lagu tongkat kayu dan besi jadi tanaman itu karena semua apapun yang ditanam hidup. Oke. Nah, sekarang harus dipupuk. Nah, kembalilah ke nature. Tetapi memang tidak mudah. Harus kita berproses karena berbicara organic farming itu juga berbicara tentang sektor lintas sektoral. Semua juga harus. Nah, saya depankan lagi tentu hubungannya dengan kertemase yang dulu ada, sekarang hilang. Kertemase itu salah satunya adalah penanaman serentak bagi tanaman. Nah, ini juga hilang. Nah, dengan adanya green economy ini juga termasuk masuk sehingga pola tanamnya akan dikembangkan lagi menjadi serentak. Padi palawija atau padi beras palawija atau padi palawija padi. Sehingga lingkaran hama penyakit di padi contohnya itu putus ketika kita bertanam yang lain. Kalau enggak, saya punya data. Di sebelahnya tanaman padi mau panen, di sebelahnya baru nanam. Sehingga hama yang ada di sini nggak mati, pindah. Pindah. Nah, ini juga harus dikembangkan. Sehingga cocoklah bahwa program gubernur ini patut kita dukung karena berkaitan dengan itu tadi lingkungan Bali, kemudian mendepankan masyarakat, kemudian ada bagaimana pemanfaatkan beberapa komoditas yang memang unggul di masing-masing wilayahnya. Oke, baik. Saya beralih nih ke wirausahawan muda dulu nih. Ada Kade Ari Setiawan nih sendiri. Di awal saya sempat mengatakan ini awalnya kalau saya lihat ini di embel-embel di belakangnya ada pariwisatanya nih sendiri. Tapi ketika saya bertanya ini ternyata juga berkecimpung dalam dunia pertanian. Ini gimana ceritanya deh akhirnya bisa beralih ke dunia pertanian dan menghasilkan produk-produk seperti yang sudah ditampilkan dipajang di situ. Baik, jadi memang embel-embel STR Par, dulu background saya memang pariwisata, tapi kenapa saya bisa beralih ke pertanian? Karena memang dulu awalnya saya ingin merantau ke luar negeri, berangkat ke Amerika untuk merubah intinya karir lah, mencari karir. Tapi di pertengah jalan saya tidak lulus visa. Visa keberangkatan saya tidak lulus 2 kali hingganya ya udah putus asa. Kemudian setelah itu sebenarnya produk ini sudah ada di Bangli atau di rumah saya sudah diolah. Itu bisa dikatakan ketika nggak lulus visa itu menjadi berkah ya? Ya benar, itu terjadi tahun 2019 akhir pas awal musim corona. Nah seperti itu. Jadinya bersyukur juga sebenarnya tidak lulus karena kalaupun saya berangkat. Tidak lulus juga bersyukur. Ya, bersyukur karena kalaupun saya lulus sebulan kemudian seperti teman saya pulang. Seperti itu. Akhirnya kembalilah saya pulang. Kemudian produk ini sudah ada sebenarnya dari dulu. Dari ayah saya kebetulan beliau dia di bidang lingkungan, kesehatan lingkungan, jadi memiliki program gimana caranya menyehatkan masyarakat seperti itu. Sehingga bagaimana menyehatkan masyarakat. Betul. Sehingga beliau itu menciptakan suatu produk yang tahan lama dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Ya udah menciptakan inovasi jamu herbal yang berupa instan. Nah, kemudian tapi tidak dipasarkan. Ini sudah berjalan sejak tahun 2008 sebenarnya. Dan tidak dipasarkan sama sekali. Kemudian hanya yang tahu-tahu saja. Nah, kemudian setelah saya gagal itulah karena bengong nggak ada kerjaan. Nah, akhirnya saya mengeluarkan imajinasi saya, kreativitas saya. Saya coba kemas. Nah, saya coba kemas dengan kemasan yang lebih modern dan bagaimana caranya menarik konsumen biar mereka tuh tertarik. Nah, dan juga ingin merubah paradigma masyarakat bahwa minum jamu itu tidak selalu pahit, tidak selalu tidak enak, tapi saya ingin merubah itu bahwa sehat itu bisa kok minum jamu yang enak ya. Saya hadirkan. Kita break dulu ya. Ini poinnya di sini adalah keinginan seorang Kade awalnya ada orang tuanya juga adalah bagaimana menyehatkan masyarakat tentunya dengan mengkonsumsi hal-hal yang sehat tentunya ya. Dan di sini adalah produk-produk minuman herbal tentunya jamu gitu ya.
Yang kalau kita tahu ini jamu rasanya pahit. Yang pahit itulah yang menyehatkan tentunya ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Talk Show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Talk Show Merah Putih Bali Era Baru masih bersama kami tentunya dengan topik kita yaitu bagaimana peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali. Tentunya masih bersama Dr. Insinyur Igusti Bagus Udayana MSI. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa. Dan ada juga seorang wirausahawan muda kita atau pelaku usaha jamu herbal. Ada Kade Aris Setiawan STR Par tentunya. Saya lanjutkan lagi nih ke Kade Aris Setiawan. Kemudian apa yang akhirnya memotivasi Kade akhirnya wah ini harus dikemas kekinian agar masyarakat tertarik untuk bisa mengkonsumsi. Nah setelah itu, kemudian setelah saya mengemas ini, bagaimana paradigma saya itu bagaimana masyarakat tahu mau tertarik untuk produk saya seperti itu. Itu challenge saya pertama. Akhirnya saya buatlah yang kekinian dengan yang hemat dan juga ini adalah kemasan bukan plastik. Ini yang namanya kemasan aluminium foil. Nanti ini bisa didaur ulang seperti itu. Oke. Ya kemudian. Oke. Permisi, boleh saya Silakan. Ya. Jadi ini bukan plastik ya? Bukan, itu aluminium foil. Aluminium foil Ya. jadi bisa didaur ulang nanti. Keren. Oke. Nah kemudian setelah itu kebetulan pas COVID. Nah pas COVID ya benar. Semuanya kebetulan Semua nih kebetulan. ya. Kebetulan Nah, yang membawa berkah membawa tentunya. berkah betul. Jadi Itu akhirnya ke pertanian. ya. Nah kemudian setelah itu akhirnya booming lah produk saya ini karena semua masyarakat pada saat itu menginginkan herbal, Iya. ingin mencegah COVID. Bagaimana caranya? Kemudian adalah isu-isu bagaimana jahe merah, temulawak mampu meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah COVID itu. Nah akhirnya pesanan saya sangat banyak pada saat itu. Kemudian saya juga kewalahan pada saat itu di bahan baku. Nah karena pertaniannya belum siap nih untuk menyambut produk ini atau antusias masyarakat. Baik. Nah, kemudian peluang saya di sini karena saya sudah melihat peluang, akhirnya saya tercetuslah keinginan saya untuk fokus di pertanian juga. Dan juga ingin memberdayakan masyarakat bahwa pertanian itu tidak gengsi sebenarnya, intinya membanggakan juga karena saya satu sisi mungkin kalau saya di pariwisata saya bisa menikmati sendiri hasilnya, tapi kalau di pertanian saya bisa orang lain pun bisa menikmatinya seperti itu. Contohnya saya mengajak masyarakat untuk menanam yang namanya rimpang rempah-rempah sehingga nanti apabila sudah panen saya bisa mengambil bahan baku tersebut dari petani sehingga mendapatkan multiplier effect lah untuk masyarakat seperti itu. Enggak saya aja yang merasakan kehadiran produk saya atau usaha UMKM saya seperti itu. Dan ini sudah berlangsung berapa lama akhirnya, Dek? Akhirnya saya ini berlangsung sudah 2 tahun merintis dari tahun 2020 awal hingga sekarang dan prosesnya pun sangat lumayan ya untuk membranding brand ini. Oke. Jadi untuk bahan baku saat ini Astungkare aman. masih tetap bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Dari daerah asalnya dari Kade daerah sendiri. asal saya sendiri. Dan juga kalau misalnya saya mencari 3 sumber bahan baku sebenarnya. Satu dari sumber bahan baku sendiri atau tanam sendiri. Kebetulan di rumah atau di belakang rumah ada kebun itu sudah terisi. Ada jahe merah, kunyit putih, kemudian temulawak, temu mangga itu semua ada. Kemudian saya juga bikin rumah bibit. Jadi saya tidak berjualan produk saja, tapi saya juga berjualan bibit kepada kelompok-kelompok pertanian. Kebetulan saya juga dijadikan kader pertanian. Satu sisi juga selalu diajak oleh pemerintah Kabupaten Bangli di bidang pertanian untuk ikut meningkatkan pertanian yang ada di daerah, terutama ekonomi yang ada di daerah Bangli seperti itu. Oke. Saya ke Pak Bagus dulu, Pak Gusti Bagus Udayana. Niki, Pak, sekilas kita mendengar nih dari wirausahawan muda kita, seorang petani muda kita yang akhirnya nggak gengsi kok terjun ke dunia pertanian. Tetapi kita berbicara tentang penerapan green economy dulu deh. Nah, green economy ini tentunya ada tantangan pertanian yang berorientasi ke green economy nantinya.
kalau kita berbicara tentang green economy yang akan diterapkan tentunya dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali Niki sendiri. Jadi untuk kita berbicara tentang green economy, ada 4 hal yang khusus untuk peningkatan nilai tambah ya, baik pertanian maupun ekonomi. Yang pertama adalah bagaimana pengurangan emisi gas buang CO2. Ya. Kemudian adalah penanggulangan efek rumah kaca. Kemudian program penghijauan dan program industri rumah ramah lingkungan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Pak Kadek tadi, tentunya bagaimana industri itu tidak selalu besar, tetapi industri kecil, industri rumah tangga itu juga bisa. Bagaimana ini tetap ramah lingkungan? Tentu pasti akan ada limbah. Limbahnya ini mau diapakan? Nah, terkait dengan green economy tadi, itu bisa dimanfaatkan baik untuk pupuk, baik pun untuk tepung komoditas-komoditas yang memang masih ada. Jadi ada zero waste. Kalau saya sebut zero waste sekarang sudah bukan zero waste sebenarnya. Positive waste namanya. Jadi ada yang waste-nya ini, limbahnya ini menjadi positif. Yeah. Disinilah green economy. Nah, kemudian beberapa hal yang kita pentingkan di sini. Contohnya kecil tadi Pak Kadek bilang bahwa udah jelas ya bahwa pariwisata akhirnya kata dia syukur nggak lulus begitu ya. Saya mengharapkan lulus kan orang di mana ini syukur nggak lulus. Nah syukurnya karena ada berkah di balik ketidaklulusan dan semua mohon maaf ini ketika kita berpariwisata pasti pertanian yang disebut pertama, untung ada pertanian, untung saya pertanian. Ya begitu kemarin waktu pandemi saya contohnya masuk ke kios pertanian itu ngantri di dalam mau bayar di kasir. Kalau dulunya lenggang. Jadi semua pertanian ada yang menanam, memanfaatkan lahan pekarangan, menanam sayur, menanam itu. Tapi mudah-mudahan ini berlanjut. Karena sekarang saya lihat di toko pertanian juga udah mulai agak sepi-sepi lagi. Mungkin karena pariwisata sudah mulai bertumbuh. Nah inilah kita harus tingkatkan. Kayak Pak Kadek bilang tadi, ternyata pertanian anak-anak muda itu sudah mulai. Pak tahu sekarang ini di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk di ITB, itu bukan lagi orang pertanian yang bekerja di pertanian, tetapi anak-anak elektronik itu sudah mengembangkan pertanian. Dengan apa? Dengan namanya photovoltaik. Kita bisa kembangkan di sini. Photovoltaik adalah bagaimana meningkatkan pertanian melalui elektronik. Di elektronik, jadi saya di sini, saya bisa, di Bangli itu saya bisa program dari sini pakai HP. Oh nyiram jam segini, memupuk jam segini, mengawasi dan kita sudah bisa. Jadi itu jelas bisa. Nah green economy ini adalah salah satu karena kita meningkatkan nilai tambah dari teknologi. Dan kita juga memanfaatkan anak-anak muda karena ya kita tahu dari data lah bahwa saat ini petani-petani kita ya golongan 50 tahun ke atas itu masih banyak dan mereka juga sudah penglingsir dan nilai tambah untuk meningkatkan produksi sudah mulai berkurang. Anak-anak muda lah sekarang dengan anak-anak muda seperti yang Pak Kadek katakan dia udah nggak malu lagi. Jadi sudah tidak lagi bergelimbang dengan kotoran. Kalau dulu pertanian itu bergelimbang dengan kotoran, sekarang sudah tidak lagi kita pakai greenhouse yang memang ramah lingkungan. Kita bisa pakai kayak padi nanti pakai tim tetes air. Jadi melalui subak nanti kita kembangkan bagaimana agribisnis yang ramah lingkungan. Tentunya inilah green economy salah satunya. Jadi kita tidak meninggalkan lokal yang kita miliki seperti itu, subak kita. Subak sendiri. Subak ini adalah central of activity farmer pertanian ini nggak boleh ditinggalkan dan kami di akademisi juga pada praktisi ya di bidang pertanian sangat menyayangkan ketika kalau emang subak ini dikesampingkan karena subak itu walaupun organisasi dalam bidang irigasi atau pengairan, tetapi kita bisa kembangkan menjadi kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah melalui agribisnis nanti. Nah, di sini ada wisata agro, kemudian ada kegiatan agro-agro yang lain, yaitu juga pemuda dan kelompok. Nah, kelompok tani ini juga kita harus kuatkan. Mohon maaf, SDM petani kita juga harus dikuatkan. Baik. Dari segi perjanjian, dari segi aturan, dari segi pemakaian Contohnya adalah petani kopi kita Bali, kita Manis sudah baik, sudah bagus semua. Tetapi ketika dia meninggalkan GAP, Growth Agriculture Practice, budidaya tidak dijalankan, misalnya roraknya tidak dijalankan, pemangkasannya tidak dilakukan,
Produksi ada tetapi jelas menurun. Inilah yang harus ditingkatkan terus sehingga pendampingan dari pemerintah dan sektor-sektor lain juga penting, baik dari situ hulu, kemudian proses pengolahan sampai ke hilir pemasaran. Nah itu juga perlu terlalu didampingi. Jadi ada strategi yang harus dilakukan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Betul. Bahkan contohlah subak yang sudah diakui dunia seperti itu. Itu harus tetap dijalankan. Di sana juga filosofi Bali kita di dalam subak itu ada Trihita Karana itu sangat kuat dan sudah terkenal di internasional. Jadi dengan adanya green economy kita tetap manfaatkan local wisdom ya. Jadi kearifan lokal kemudian disesuaikan dengan komoditas. Kayak Kadek bilang tadi, di daerahnya memang banyak. Jadi kelompok tani bisa dibentuk, tinggal ada semacam kita kerjasama antara petani, kemudian dengan kelompok taninya, kemudian dengan stakeholder, kemudian dari pemerintah, dan kami di akademisi siap memberikan suatu teknologi-teknologi disesuaikan dengan suasana saat ini. Karena teknologi yang kemarin itu mungkin itu sudah berubah dengan adanya climate change, perubahan iklim. Kalau misalnya satu jenis komoditas yang contohnya di Karangasem, dia menunggu hujan. Hujan sekali datang dia mengolah tanah. Karena memang lahan nggak ada irigasi, lahan kering. Tetapi ketika hujan, kalau dulu dia begitu hujan pertama dia mengolah tanah, kemudian pasti dilanjutkan dengan hujan-hujanan lain. Dia nanam benih lancar. Tapi sekarang hujan sekali dua kali belum tentu kemudian hujan lagi, berubah menjadi panas. Jadi inilah climate change. Nah climate change ini yang harus kita alihkan sehingga kita juga harus melakukan suatu riset-riset atau buat benih-benih yang unggul ya, unggul dalam kegiatannya juga tentang bagaimana meningkatkan kekuatan daripada pertumbuhan tanaman itu dengan adanya situasi yang berubah-berubah. Contohnya. Gitu. Baik, Kadek. Berarti selama ini regulasi atau perkembangan untuk mendapatkan bahan, kemudian diolah, hasil olahannya. Nah, sisa-sisa hasil olahannya apakah terbuang begitu saja kah atau memang kembali lagi bisa dimanfaatkan seperti itu? Betul, baik. Untuk hasil atau limbah dari olahan ini tentunya tidak serta-merta dibuang begitu saja. Jadi ada nilai plusnya juga seperti yang Bapak sudah katakan. Kalau misalnya limbah ini kan kita hanya pakai intisarinya saja. Itu ampasnya kita tidak pakai. Nah ini bisa dijadikan, satu bisa dijadikan lulur. Kedua bisa dijadikan teh nanti bisa juga. Kemudian bisa dijadikan pupuk kompos juga. Atau boreh juga bisa dijadikan. Kalau misal di Jaya Merah itu bisa dijadikan boreh karena dia hangat sekali limbahnya. Itu masih boreh itu bahan untuk penghangat. Iya tubuh ya. Itu jadinya tidak hanya bahan bakunya aja ini memiliki manfaat, limbahnya pun kita olah sedemikian rupa sehingga sejalan dengan yang Bapak Gusti katakan go green-nya jalan seperti itu. Sehingga nanti pertanian yang ada di Bangli seperti saya yang geluti Astungkara akan berkesinambungan dengan go green seperti itu. Oke, nah seperti juga disampaikan Pak Gusti Niki sendiri, bagaimana dengan pendampingan? Apakah ada pendampingan selama ini dari pemerintah dalam usaha yang digeluti oleh seorang Kadek Niki? Dari awal saya merintis ini karena boomingnya, akhirnya diliriklah oleh para pemerintah, khususnya pemerintah yang ada di Kabupaten Bangli, baik itu Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan lain sebagainya. Itu sangat didampingi bagaimana cara mengolah atau menanam kunyit yang benar, kemudian bagaimana pasca panennya, bagaimana itu benar-benar diajarkan. Kemudian saya pun juga diikut sertakan dalam kelompok tani P2L yang ada di Bali. Jadi seandainya nanti kita panen tapi kelebihan panen misalnya kita belum bisa ngolah semuanya, nanti itu akan ada grup di sana yang akan siap menampung para petani-petani yang dimana solusinya pada saat panen harganya tidak murah seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang siap menerima, yang saling support sehingga di kelompok itu pun ada kelompok itu mengolah hasil olahan. Jadinya hasil-hasil pertanian itu tidak murah dibeli di petani, itu diolah kembali oleh kelompok-kelompok sehingga itu menjaga kestabilan harga yang ada di pasar seperti itu. Itu pendampingan yang di pemerintah. Kemudian dari pemerintah Gubernur Bali juga
sempat saya ikut yang namanya pasar gotong royong, baik yang di Denpasar, kemudian yang di Bangli, dimanapun itu saya diikut sertakan. Saya sangat juga apresiasi karena salah satu sisi UMKM yang ada di Bangli, kebetulan saya juga sendiri bisa ikut serta memajukan ekonomi Bali pada saat musim pandemi seperti itu. Apa yang menjadi tantangan terberat dari seorang kadek ini dalam mengembangkan usaha? Kalau pertama ya dibilang tantangan, pasti ada tantangan. Iya. Satu pertama tantangannya itu dulu di bahan baku memang sulit sekali. Oke. Ya sekarang karena sudah ada peluang, kemudian saya juga udah mengembangkan kelompok petani sehingga untuk bahan baku aman lah. Kalau tantangan sekarang paling yang saya prediksi kemungkinan karena daya beli masyarakat yang agak sedikit turun sekarang karena pandemi ini mungkin sudah berlalu, tapi orang-orang dampaknya ini masih terasa. Orang-orang sudah tidak punya uang atau tabungannya sudah habis, daya beli semakin turun, kemudian ada lagi resesi. Semoga saja tidak terkena di Indonesia, apalagi inflasi semakin naik kan, Astung Karo tidak sampai tinggi lah. Itu sih tantangan yang saya lihat akan ke depannya seperti itu. Tapi saya tetap akan promosi dan semaksimal mungkin untuk mempromosikan dan membantu para petani yang lainnya. Jadi ada strategi yang dilakukan oleh seorang kadek agar usaha ini bisa berjalan dan petani-petani juga tetap beraktivitas untuk menanam bahan bakunya, seperti itu. Ya betul. Kalau strategi saya sekarang lebih fokus ke online semua. Nanti saya akan pelajari itu benar-benar karena anak muda sekarang ternyata di sana peluangnya sangat besar sehingga menaikkan nama brand suatu perusahaan juga atau UMKM juga sangat tinggi peluangnya. Nanti saya akan fokus ke sana sekarang seperti itu. Ke online. Sejauh ini customernya yang terjauh dari mana sih, Dek? Kalau terjauh sudah sempat keluar sebenarnya. Keluar. Dulu sempat ke Singapura, sempat saya ngirim. Wow. Ya, kemudian Jakarta, Maluku sempat, NTT, kemudian Surabaya, Jawa Timur. Kemudian kalau di luar Indonesia itu sudah. Kalau di Bali rata-rata semua kabupaten sudah tahu. Gitu. Untuk memberikan kepercayaan kepada customer ini sendiri, apa yang seorang kadek lakukan? Tentunya memberikan kualitas produk yang terbaik ya, tidak serta-merta kalau misalnya laris jadinya kualitasnya turun, tidak seperti itu. Jadi tetap walaupun harga bahan baku yang tetap naik, tapi saya tetap menjaga kualitas produk ini karena suatu kepercayaan itu kalau misalnya kita ragukan nanti kan customer bisa pergi seperti itu. Kemudian saya juga menerapkan strategi yang namanya gratis ongkir sehingga konsumen atau para pelanggan yang sudah pernah mencoba jadinya repeat order lagi. Oh karena saya sudah pernah nyoba kemudian saya dikasih gratis ongkir, itu feel-nya di sana beda. Oke. Customer merasa sangat dipedulikan lah seperti itu. Jadi itu salah satu strateginya. Jadi satu lagi ini untuk meyakinkan bahwa ini memang benar-benar pure herbal tanpa bahan kimia seperti itu, organik seperti itu. Ya benar sekali organik karena pengolahannya juga sangat-sangat organik ya. Kita nggak ada yang namanya gunakan bahan pengawet, kita pure pakai intisarinya dan pengolahannya pun masih tradisional, sangat-sangat tradisional. Sehingga nanti kalau misalnya mau visit ke rumah saya untuk melihat prosesnya langsung bisa silahkan karena sudah ada juga mahasiswa dari beberapa fakultas yang datang langsung, yang melihat langsung bahwa memang benar pengolahannya organik seperti itu. Dan saya pun juga mengupload atau mengunggah suatu proses produksinya juga saya unggah sehingga customer tahu oh ini produksinya memang organik seperti itu. Tidak ada yang namanya bahan kimia masuk, tidak ada, sama sekali tidak. Oke, Pak Gusti, ini apa yang sudah dilakukan oleh seorang kadek Niki sendiri dengan usahanya dari awal sampai pemasaran marketingnya sendiri, ini sudah termasukkah dalam konsep green economy yang dilakukan? Iya, beberapa hal memang sudah masuk di sana karena beliau memanage beberapa kegiatan dengan memanfaatkan masyarakat tempat melalui kelompok tani, kemudian juga ada pendampingan, kemudian juga beliau katakan proses pengolahannya menjadi dengan organik. Mohon maaf, tapi organik itu bukan dilihat dari hilir, tetapi justru dari hulu. Dari hulu, bagaimana hulunya itu, jadi bagaimana pengembangan dari benihnya, ya, kemudian dari pupuknya, pestisida. Nah, jadi bukan sekedar pengolahannya. Bukan sekedar pengolahan. Oke. Kemudian di hulu pun, nah itu juga maaf ya, ini kita berbicara organik berarti kita berbicara lintas sektoral.
Nah, memang nantinya mungkin KD perlu ada semacam peningkatkan izin organik itu ya. Ada seperti misalnya rekan saya di BOA ada ada organik asosiasi yang memang akan menilai. Jadi ada lisensinya juga? Ada lisensinya gitu kayak beberapa di Bali juga banyak. Nah, nanti ini akan dites, dicek bukan hanya komoditas asli tapi dari mana usulnya, asal usul. Nah, asal usul kalau kita berbicara organik memang kalau berbaca asal usul lahannya, pemupukannya, lingkungannya bagaimana ketika kadek menanam satu tempat tetapi sebelahnya itu dengan pestisida, dengan pupuk lain. Nah, itu bukan hanya dari udara pestisida tetapi dari bawah tanah itu ada erosi bawah tanah juga menyasuk segala macam. Nah, itu juga. Nah, sehingga keorganikan kadek nanti itu bagus. Nah, saya juga mohon izin ini sebagai informasi bahwa produk-produk seperti kadek dan mungkin teman-teman lain yang kalahnya itu di perizinan. Nah, mohon maaf ini ya, jadi pemerintah juga membackup, mendukung dalam proses perizinan. Saya di beberapa kelompok tani, baik di VCO misalnya, Virgin Coconut Oil, nah di beberapa wilayah itu kesulitan mereka adalah proses izin belum keluar, jelas pemasarannya akan terhambat, gitu ya. Nah, dari proses perizinan ini begitu panjang, dari harus punya sertifikat, mana punya petani sertifikat gitu misalnya, kemudian dari olah dan seterusnya. Memang kepentingan ini memang dari sisi sisi lain memang penting, tetapi mohon dibantu untuk proses izinnya itu lebih cepat sehingga akuratnya bagus. Nah, coba tidak kalah pentingnya saya juga membina kelompok tani madu kele. Nah, ini kan belum dilirik, mohon maaf. Kalau kita melihat dinas mana yang menangani itu. Kalau kita dari kehutanan memang ada juga, tapi pertanian juga belum. Nah, madu kele kelompok tani nilai tambahnya tinggi. Saya membina kelompok kalau bisa saya sebutkan di beberapa wilayah seperti Bongkase Pertiwi, dan saya sudah melakukan riset dan pengabdian. Di sana ada kelompok tani dan kita bisa jadikan, karena kebetulan ada saya riset kerjasama dengan Filipina tentang melitourism. Melitourism adalah pariwisata agronomi atau pertanian atau agrowisata berbasis madu. Di sana ada. Nah, kita bisa kembangkan ini karena nilai tambahnya sangat tinggi. Dan kalau kita memelihara madu itu yang memanfaatkan kayak di Bali itu namanya tebe atau pekarangan itu bisa. Dan tidak seperti memelihara yang lain. Kalau kita melihara sapi harus cari pakannya, rumputnya. Kalau madu itu khususnya madu kele itu kita nggak perlu carikan, dia memang ada pekerja sendiri, ada dia mencari makan sendiri. Yang penting adalah kita menyiapkan tanaman untuk pakan itu. Itu juga bisa, artinya pengembangan pertanian atau pertumbuhan ekonomi pertanian Kerti Bali ini menyasar ke beberapa sektor pertanian yang memang tidak hanya dilirik pangan, kemudian atau hortikultura ataupun perkebunan seperti kopi, cengkeh, coklat, tapi ternyata di balik itu seperti kayak madu kele yang harus memanfaatkan tanam, itu juga memiliki nilai tambah pendapatan petani dan itu akan sangat baik dan itu ternyata dipakai sebagai selingan. Selingannya itu justru nilai tambahnya lebih besar daripada dia yang maaf ada dari tukang, dari pekerja pariwisata, nilai tambahnya lebih tinggi. Oke, baik. Pak Gusti, Kadek kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, Indonesia merupakan negara pertanian. Hal ini berarti petani memegang peranan yang amat penting dari keseluruhan perekonomian secara nasional. Untuk itulah Gubernur Bali Wayan Koster menerapkan konsep ekonomi Kerti Bali yang sejak masa lalu hingga selama ini yang dimiliki menuju kekuatan yang terpenting. Yang pertama adalah pertanian. Jadi seluruh sektor saling mendukung. Jika salah satu sektor mengalami keterpurukan, sektor lain bisa mendukung tentunya. Nah, bagaimana peran serta pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Ajik dulu, Pak Gusti. Kalau kita berbicara, tadi Ajik mengatakan ini pariwisata sedang, kalau bahasa Balinya maangsegan gitu ya. lagi maangsegan, lagi bernafas. Kemudian, ya kenapa sih pertanian
kembali kayaknya, waduh, ini nggak dilirik lagi. Ini sebenarnya bagaimana dinamika peran sektor pertanian di Bali saat ini, Pak Gusti melihatnya? Di depan tadi saya sudah katakan bahwa sektor pertanian itu sangat handal untuk membackup beberapa sektor-sektor ekonomi, Ya. khususnya di Bali yang sementara kita tahu bahwa pariwisata menjadi sektor unggulan, tetapi ternyata terpuruk juga ketika ada hal-hal dan bukan pada saat pandemi, pada saat gunung meletus, Gunung Agung itu kita juga tersiok-siok ekonominya ya. Nah, pertumbuhan ekonomi jelas akan terhambat. Nah, sekarang lagi untuk menjadi seperti dulu pariwisata kita jelas akan sulit karena akan berbenturan dengan infrastruktur, dengan perbaikan-perbaikan, kemudian dan seterusnya. Nah, namun peran pertanian ini saya seperti bukan sekarang aja saya berbicara tentang pertanian, tetapi sudah sejak dulu awal saya menekuni pertanian khususnya di bidang pertanian, di akademisi, saya sudah sering katakan bahwa pertanian itu patut kita unggulkan. Di dalam seminar-seminar, workshop dan seterusnya, saya juga sering mengatakan bahwa jangan pertanian dijadikan sebagai nomor sekian karena ke depan itu kalau kita lihat beberapa negara-negara maju bahwa negara maju, negara kuat adalah negara yang memiliki pangan yang baik. Nah, pangannya itu adalah salah satunya berasal dari sektor pertanian. Yeah. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bahwa pertanian kita itu memang harus dinomorsatukan dan meningkatkan nilai tambah pertanian sebagai kewajiban dari hulu sampai di hilir, dan itu yang harus kita depankan. Dan itu yang digagas oleh Gubernur Bali Wayan Koster dengan konsep ekonomi Kerti Bali, menempatkan pertanian dalam arti luas seperti itu ya, di nomor 1, bahkan program prioritas yang mencakup 5 bidang. Bidang pertamanya adalah pangan, sandang, dan papan ini sendiri. Nah, lalu berarti ada pengaruh sektor pertanian berarti dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali ini sendiri. Iya, pasti akan sangat berpengaruh. Nah, khususnya untuk di Bali, itu juga kita harus perhatikan, perundang-undangan juga harus dikuatkan. Bukan kita monopoli, tetapi bagaimana peningkatkan nilai tambah pertanian itu untuk khususnya ketahanan pangan, itu di Bali ada yang dipersatukan. Karena ya mohon maaf kalau kita lihat data, berapa persen sih, kalau contoh saya ambil kebetulan saya riset kopi, berapa persen kopi itu yang terserap di Bali, gelondongannya. Berapa persen? Itu semua keluar Bali, sementara di Bali tidak ada. Artinya banyak yang keluarnya. Kita kuatkan di Bali dengan perundang-undangan sehingga sektor itu meningkatkan nilai tambah minimal di wilayahnya masing-masing. Nanti akan merembet ke beberapa wilayah seluruh Bali. Nah, ini yang harus dikuatkan dengan aturan-aturan. Dan ketika kita berbicara pertanian itu tidak bisa kita berbicara di hulu. Jadi produk seperti Pak Kadek katakan tadi, dia menanam beberapa tanaman rempah. Ya. Nah, tanaman rempah itu kayak kunyit. Saya juga menanam misalnya jahe merah. Nggak bisa kita menjual jahe merah gitu saja, itu pasti nilai tambah petani kecil. Yeah. Jadi petani diajak untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses pengulangan seperti apa yang Pak Ade bilang tadi, menjadi jamu, menjadi minuman, menjadi serbuk, menjadi manisan, menjadi permen. Nah, itu jahe merah, contohnya. Nah, limbahnya menjadi pupuk, kemudian menjadi boreh atau penghangat tubuh. Nah, itu juga harus dikemas lagi seperti Pak Ade bilang. Nah, kita berbicara petani itu di hulu sampai ke hilir, tetapi jangan itu juga pemerintah bukan hanya dalam arti hanya mencanangkan itu, tetapi didampingi terus sampai proses perizinan. Boleh ditanya Pak Kade, bagaimana sih proses perizinan itu? Saya dampingin petani itu untuk sebuah perizinan aja itu sampai lebih dari 1 tahun, Pak, karena banyak perjalanan. Bagaimana bisa kita menjual produk ketika perizinannya tidak ada? Ya pasti kita akan menjual di internal lokal saja yang tentunya nilai tambahnya akan kecil. Nah, ini juga perlu. Jadi bukan hanya produksinya, tetapi bagaimana kita berbuat, bagaimana kemasannya, bagaimana nanti peningkatan proses panen juga perlu kita dampingi, panen, pasca panen, produknya juga menjadi apa, kemudian sampai ke perizinan, itu juga perlu kita dampingi petani. Karena kalau misalnya petani salah satu unsurnya adalah harus ada sertifikat,
banyak petani yang nggak punya Oke, sertifikat selaku misalnya. Gitu. sebagai seorang akademisi ini sendiri berarti ada hambatan utama Bali dalam pengembangan sektor pertanian selama ini. Iya, Pak Gusti melihat. hambatan-hambatan itu karena antara saya berpikir itu perlu apa ya, satu rumah satu pintu antara dinas-dinas terkait. Ketika Dinas Pertanian Pangan sudah membuat suatu produk-produk yang baik, itu diikuti dengan dinas-dinas terkait lainnya. Contohnya, ketika Subak, nah Subak ternyata bukan di pertanian, tapi kan ada di Dinas Kebudayaan. Bagaimana peran dinas itu? Kemudian bagaimana sistem pengairan di sana? Ketika ada misalnya ada bangunan yang rusak, itu kan tugasnya PU. Nah, ketika ada sampel-sampel percobaan yang harus dibuat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, itu akan terganggu. Belum lagi pemasarannya. Pemasarannya itu akan kalau kita sebutkan tentu tanggung jawab dari perindustrian, perdagangan. Ya dampingin terus sampai dia berlaku. Bukan hanya di sektor-sektor yang menjanjikan, tetapi itu akan sangat menjanjikan ketika kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya ada. Walaupun serapan pasar di hotel-hotel, perusahaan-perusahaan besar yang mengedepankan petani, tapi kalau tidak didampingi, bagaimana yang akan muncul pihak ketiga? Petani tetap aja di situ. Dampingan itu dari kualitas, dari kontinuitas, dari juga kuantitasnya banyak, jumlah besar, dan sampai pembayarannya harus didampingi. Kalau petani disuruh bayar 4 bulan kemudian, bagaimana dia dapat ini dana untuk itu misalnya. Nah ini harus kita, jadi dari hulu ke hilir dan seluruh sektor yang meningkatkan nilai tambah petani itu harus didampingin dan harus dijaga ketat. Belum lagi asuransi, Pak. Asuransi ketika petani kita di beberapa wilayah hujan, panen gagal, siapa yang bertanggung jawab? Itu petani. Gitu. Ini juga perlu peningkatkan nilai tambah melalui asuransi-asuransi yang didepankan melalui kebijakan pemerintah. Itu pendampingan itu yang sangat yang penting dalam hal ini. Kadek, ini salah satunya tadi juga seperti yang disampaikan Pak Gusti, ini agak sulit mengurus perizinan, seperti itu Kak? Benar sekali, sangat sulit. Sulitnya di mana nih? Ya, mentoknya di mana? Nah, jadi selama 2 tahun baru saya memiliki izin lengkapnya. Selama 2 tahun? 2 tahun hingga saat ini, tahun 2022 ya. Berdiri tahun 2 tahun. Baru bisa memiliki izin semuanya hingga haki, halal, PIRT, kemudian ada izin IMB, izin bangunan, kemudian ada sertifikatnya. Nah, benar yang dikatakan Pak Gusti, untuk izinnya ini sangat sulit karena kita harus, misalnya satu contoh, untuk memiliki izin PIRT, kita harus memiliki izin sertifikat pangan, kesehatan pangan. Kita harus ikut pelatihan 7 hari, kemudian kita harus ikut ujiannya juga, kemudian disertifikasi, dicek rumah produksi seperti itu. Kemudian harus ada standarisasi tempat produksinya seperti apa. Itu yang membuat usaha-usaha kecil atau para petani itu sulit berkembang. Contoh kalau misalnya IMB itu bangunannya harus seperti ini, sedangkan masyarakat kecil kan belum tentu bisa untuk membangun rumah produksi yang harus sesuai standar seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau misalnya izin halal, itu juga sangat sulit. Harus punya sertifikat halal, sertifikasi penyelia halal. Kita harus cari penyelia halal di mana. Nah, itu sulit sekali. Sebenarnya akhirnya selama ini saya geluti 2 tahun ini saya berhasil. Kemudian itu pun dibantu dengan kementerian yang ada di BUMN, Telkom yang ada di Bangli. Itu sangat mendorong atau yang yang merangkullah semua dinas-dinas juga, semua kerjasama dengan Kementerian BUMN sehingga izin ini dipermudah bisa kita ajukan bersama Pak. Seperti Bapak katakan tadi, kalau kita misalnya mengajukan sendiri-sendiri sangat-sangat sulit. Benar, saya sudah mengajukannya, dibalikin lagi, nanti kesini lagi, pokoknya dioper-oper seperti itu. Oke, baik. Sehingga saya berharap untuk kepada pemerintah untuk masalah perizinan dipermudah. Kalau misalnya kita mau mengembangkan suatu produk dan meningkatkan UMKM kecil yang ada di Bangli atau di Bali dimanapun, izinnya dulu yang pentingin. Kalau kita mau jualan izinnya nggak ada, gimana kita mendapatkan kepercayaan konsumen? Seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan izin yang lengkap, konsumen tentunya percaya untuk membeli produk kita, seperti itu. Oke, itu harapan seorang kadek kan? Itu betul. Harapan yang lainnya apa, Dek? Harapan yang lainnya untuk anak muda, semoga bisa menjadi wirausaha juga.
Kemudian jangan gengsi juga bertani karena pertanian itu adalah sumber dari segalanya. Kalau nggak ada pertanian kita nggak makan, seperti itu. Karena itu sumbernya. Walaupun pariwisata sekarang sudah meningkat atau sudah mereda lah COVID-nya. Lagi menggeliat. Iya, menggeliat lagi kan. Tapi tetap di balik itu semua ada fungsi pertanian yang sangat kuat di sini. Kalau tidak ada pertanian, hotel juga nggak akan bisa jalan, seperti itu. Hotel-hotel pariwisata nggak bisa jalan. Jadi jangan menyepelekan pertanian, karena pertanian pun juga memiliki peran yang sangat penting di perekonomian, khususnya di Bali, seperti itu. Baik, bagus sih. Akhirnya konsep ekonomi kreatif Bali yang digagas Gubernur Bali ini sendiri yang menempatkan sektor pertanian ini menjadi nomor satu di balik sektor-sektor yang lainnya, yang dalam artian nih segala sektornya mendukung seperti itu. Berarti ada pengaruh sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kerti Bali ini sendiri. Sekali lagi. Ya, jelas itu akan sangat berpengaruh dengan meningkatkan nilai risiko pertanian, dan kita ketahui pertanian itu sangat potensial. Tetapi tidak salah juga bahwa semakin kita tingkat pertanian, dan saat ini juga permasalahan yang krusial juga adalah di antara yang tadi itu adalah lahan pertanian juga sudah berkurang ke sektor-sektor lain. Ini juga harus menjadi perhatian. harus kuatkan bahwa bagaimana aturan-aturan yang diterapkan sehingga lahan pertanian tidak berkurang. Kalau lahan pertanian berkurang, walaupun kita bisa menerapkan teknologi dengan beberapa teknologi, tentunya kita akan sedikit kewalahan ketika para petani harus meningkatkan langsung drop up ke teknologi baru. Nah, ini yang juga harus kita lakukan sehingga nilai tambah itu akan dapat meningkatkan sektor ekonomi kita. Di dalam pertanian ini juga yang tidak kalah pentingnya ya bagaimana itu tadi instansi terkait tetap terkait, kemudian perizinan juga seperti yang tadi sudah dikatakan, dan anak-anak muda ini kita harus giatkan lagi sehingga menggantikan orang tua kita yang sudah bergelut dalam pertanian tradisional, kita akan tingkatkan ke ranah digitalisasi. Karena sekarang dengan adanya smart farming, kita bisa mengelola pertanian itu tidak selalu harus bergulat dengan kekotoran, tetapi smart farmingnya, kemudian pemasarannya digital, dan all activity for digital. Udah zaman digital, ya kita juga pertanian ke arah digital. Ini juga ada di dalam green economy, sehingga hulu hilir kita tetap meningkatkan nilai tambah. Dan bagi anak-anak muda seperti apa Kadek katakan tadi, mari kita tingkatkan nilai tambah ekonomi Kerti Bali ini melalui kita dukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Bali, pertumbuhan ekonomi meningkat melalui pertanian. Ya, pertanian itu dari berbagai sektor, jadi sektor-sektor dari beberapa hal, terutama di pangan, kemudian hortikultura, perkebunan, lahan basah ataupun lahan kering itu bisa kita tingkatkan. Dan jangan berarti ada hal pemerintah juga harus ada gabungannya nih di bidang kelompok tani. Jadi kelompok tani bergabung dengan ada pemerintah yang ada kebijakan, kemudian ada akademisi sebagai peningkatan teknologi, kemudian stakeholder, dan tentunya dari perbankan. Ini sangat penting karena petani itu juga di dalam proses pengolahan ada perlu pendanaan yang harus di backup oleh pemerintah bagaimana untuk meningkatkan nilai tambah tersebut. Nah, ini juga sulit sekali dicari dalam hal perbankan. Jadi bagaimana memudahkan itu, jadi pihak perbankan yang memang melunakkan kredit petani dan seterusnya itu bisa ditingkatkan. Oke, kita harapkan ya Ji ya, dengan apa yang dikonsepkan oleh Gubernur Bali ini sendiri, ekonomi Kerti Bali ini sendiri, sektor pertanian dalam arti luas ini bisa mendukung sektor-sektor yang lainnya. Dan pastinya Dek, sukses dengan usahanya. Satu lagi yang menarik ini sendiri, anak muda jangan malu untuk menjadi petani. Seperti itu ya. Apalagi konsepnya green economy yang sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Gusti ini sendiri. Pak Gusti, terima kasih sudah sharing. Kadek sudah sharing tentunya. Sekali lagi sukses dengan usahanya. Saya Made Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.